kita akan membahas tentang materi ekonomi sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Pertiwi Asa Sukawati, NIM 1917201239 dari 5 Ekonomi Syariah A di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas tentang 7 materi. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Yang kedua ada perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Yang ketiga ada SDM dan ESDM secara mikro dan makro. Yang keempat ada permintaan tenaga kerja. Yang kelima ada penawaran tenaga kerja. Keenam ada teori upah. Dan yang ketujuh ada dinamika pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. 4 unsur penting dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu ilmu ekonomi, sumber daya, manusia, dan juga sumber daya manusia itu sendiri. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis, pembentukan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Lalu ada ruang lingkup. Yang pertama ada perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia menfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi serta penciptaan tenaga kerja, kemudian membawa pada arah telaah perencanaan sumber daya manusia yang meliputi analisis permintaan dan juga penawaran tenaga kerja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua ada ekonomi ketenagakerjaan atau labor economic. Ekonomi ketenagakerjaan memperhatikan masalah serikat pekerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial ketenagakerjaan, diskriminasi terhadap gender dan perusahaan, dan manajemen perusahaan. Analisis dalam ekonomi ketenagakerjaan sangat sedikit menggunakan teori ekonomi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap pendekatan ini. Lalu yang ketiga ada ekonomi kependudukan atau population economic. Cakupan pembahasan ekonomi kependudukan adalah masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan seperti misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan penduduk pada pengangguran ekonomi. Dalam ekonomi kependudukan juga sering diterapkan dengan New Homes Economic yang membahas tentang untung rugi, memiliki anak, untung rugi, melakukan imigrasi, interaksi antara jumlah dan mutu penduduk. Subtema kedua ada perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Ada beberapa perkembangan teori-teori dari para ahli. Yang pertama ada teori klasik dari Adam Smith, yang kedua ada teori Malthus, yang ketiga ada teori Keynes, yang keempat ada teori pertumbuhan dari Harold Domar, yang kelima ada teori penduduk optimal, yang keenam ada teori rational expectation, ketiga ada SDM dan ESDM secara mikro dan makro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Lalu secara makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah, negara yang memiliki ciri khas tertentu, dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Subtema yang keempat ada permintaan tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah kemampuan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan kesediaan pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Berikut saya tampilkan beberapa kurva. Yang pertama ada kurva Isokwan yang menggambarkan pergeseran kurva Isokwan. Kedua ada kurva Average Physical Product N
MPP. Selanjutnya ada kurva penyesuaian terhadap modal. Ada juga kurva penyesuaian terhadap upah. Lalu ada kurva penggunaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Subtema kelima ada penawaran tenaga kerja. Pengertian penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Keputusan untuk bekerja. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas untuk mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Trade-off adalah keputusan untuk bekerja yang diambil seorang tenaga kerja berhubungan juga dengan trade-off yang harus diambil seseorang. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap sebuah hal atau mungkin lebih. Lalu ada tingkat upah dan jam kerja. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah. Pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution efek. Yang keenam ada teori upah. Pengertian upah dalam pembahasan ini, tenaga kerja tidak bisa lepas dari pembahasan upah. Hal ini dikarenakan tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan suatu imbalan atau upah. Adapun hubungan antara produktivitas dan juga upah, faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Lalu ada teori upah, ada proses penyamaan upah, lalu ada proses upah minimum. Materi terakhir yang ketujuh adalah dinamika pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar persaingan tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. 2. Pasar tenaga kerja monosopi. 3. Ada pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. 4. Ada monopoli bilateral. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat.